Yang dia bicara dulu tanggal 28 Juni 2013 di UII dan telah dipublikasi di Tempo 29 Juni 2013, IP-nya di bawah 2,0. Saya mau buktikan apa dia bicara itu benar nggak. Kalau dia memang bicara itu benar, berarti tidak perlu adanya ini data forensik tentang ijazah gugur semua karena dia otomatis sudah gugur. Dia DO. Dia DO. Jadi kalau dia DO ya tidak mungkin yang mereka ini tinggal cek yang lain misalnya saja. Begini, Barreskrim tidak perlu bilang ijazahnya asli, karena dia sudah mengaku. Makanya saya punya cita-cita, Pak. Wawancara ini saya sudah dari kemarin juga. Saya punya cita-cita kalau misalnya satu saat ini Barreskrim atau Kementerian atau UGM di akhir dari semua menyatakan ijazahnya asli, saya akan gugat, Pak. Kalau menurut saya, Pak, yang saya sudah ikuti semua itu palsu, Pak. Saya barang bilang palsu. Curiga karena di versi yang dari kubu Jokowi itu kan nama Jokowi seharusnya kalau mau ikut jujur DJ, Pak. DJ. Tapi kenapa di situ J? Berarti Yoko. Kalau misalnya kita mau ini kan Yoko ya. Iya kan sekarang kita lihat tuh. Itu bagi saya tidak masuk akal, Pak. Saya bisa bilang bahwa dia DO, Pak. Dia DO? Ya menurut saya dia DO. Kenapa? Karena begini. Kami waktu kuliah tahun 80 itu kan dari pergeseran dari dari Desember ke Juni, Pak. Jadi kami masuk Juni kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian, Pak. Semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak tulis skripsi. Oke. IP 2,5 ke sampai 2 berarti dia berhak tulis makalah. Penelitian kan? Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi di Tempo 29 Juni 2013 dia DO, Pak. Dia DO. Makanya karena IP dia nggak sampai 2. Iya, nggak sampai 2. Makanya dia otomatis dia DO, tidak mungkin dia. Menurut peraturan yang berlaku pada saat kami kuliah. Waktu mulai tahun 80. Tahun 80. Dalam sebuah acara yang dihadiri Mahfud MD dan sejumlah tokoh nasional, Jokowi yang ketika itu masih menjabat sebagai gubernur membuat pengakuan bahwa prestasi akademiknya biasa-biasa saja. IPK saya di bawah 2, ucap Jokowi kala itu. Meskipun banyak yang mendengar pernyataan tersebut, ketika itu belum menjadi perhatian publik. Para pejabat manut saja dengan pengakuan Jokowi yang terkesan merendah padahal tidak masuk akal. Setelah kasus ijazah S1 UGM yang dimiliki Jokowi diduga palsu, pernyataan itu kembali jadi perbincangan ramai. Publik baru menyadari bahwa pernyataan tersebut tidak masuk akal. Mahasiswa yang memiliki IPK di bawah 2 tidak menyelesaikan S1 alias di DO karena tidak bisa mengumpulkan jumlah SKS dalam batas waktu studi yang ditetapkan. Heboh kasus ijazah Jokowi bermula dari candaannya bersama Mahfud MD yang ketika itu menjabat Menko Polhukam. Saat itu, tahun 2013, Jokowi dan Mahfud bercerita tentang capaian indeks prestasi atau IPK masing-masing saat lulus dari kuliah. Cerita tersebut diungkap pakar telematika Roy Suryo yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Kini belak-belakan mengungkap tentang pemicu dilaporkan Jokowi soal dugaan ijazah palsu. Roy Suryo menuturkan awal mula pelaporan tersebut ketika Jokowi tengah bercanda dengan mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam suatu acara pada tahun 2013 silam. Adapun candaan Jokowi tersebut tentang dirinya bisa lulus dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK di bawah 2,0. Roy Suryo menganggap candaan Jokowi itu perlu diselidiki karena dirasa janggal karena mahasiswa dengan IPK 2,0 bisa lulus dari UGM. Yang memicu kasus ijazah sebenarnya Pak Jokowi sendiri ketika tahun 2013, kata Roy Suryo.
Setelah pernyataan tersebut, Roy Suryo mengatakan beberapa pihak seperti pegiat media sosial Dr. Tipa lalu melakukan penelusuran tentang kelulusan Jokowi dari UGM tersebut. Bahkan hal tersebut sampai berujung gugatan hukum oleh seseorang bernama Bambang Tri dan Gus Nur pada tahun 2022 dan 2023. Namun mereka justru berujung dibui karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Roy Suryo mengatakan setelah gugatan tersebut, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta merilis fotokopi ijazah Jokowi. Hanya saja hal tersebut justru semakin membuat publik bertanya-tanya tentang keabsahan ijazah dan lulusnya Jokowi dari UGM. Inilah yang malah memicu penelusuran ijazah Jokowi ketika kemudian orang baru melihat penampilan ijazah fotokopi itu. Kemudian banyak analisis soal itu dan hingga soal skripsi, katanya. Puncaknya adalah ketika ahli forensik digital sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianipar, datang ke UGM dan meneliti skripsi Jokowi. Dari penelitiannya itu, kata Roy Suryo, Rismon menemukan berbagai kejanggalan tentang skripsi Jokowi. Bahkan Rismon berani mengklaim bahwa skripsi Jokowi palsu. Ya, jadi sebenarnya sudah cukup lama ya. Jadi ketika tahun 2013 sebenarnya, ketika diingat, waktu itu Jokowi sempat berkelakar ketika ditanya waktu itu oleh beberapa tokoh nasional ya, termasuk juga Pak Mahfud ya, soal IPK atau IP kumulatif ya. Waktu itu Pak Mahfud bilang IPK-nya 3,8. Nah, Jokowi bilang saya di bawah 2. Nah, pada saat itu mulai muncul pertanyaan-pertanyaan di masyarakat gitu loh. Kok bisa ya orang di bawah 2 kok lulus gitu? Apalagi disebut-sebut itu kan dari Universitas Gadjah Mada gitu ya. Kan kayaknya nggak mungkin gitu kalau IPK di bawah 2 itu kemudian bisa lulus, bahkan katanya masuknya tahun 80, keluarnya tahun 85. Seiring berlanjut dengan itu muncullah mulai bukti-bukti atau data-data yang mulai tersebar di jagat ya gitu, atau baik di jagat sosial maupun di media-media yang ada. Dan puncaknya adalah ketika pada tahun 2022 ketika mulai ada pertanyaan-pertanyaan menggunjing, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta waktu itu menunjukkan fotokopi ijazah yang konon itu disebut milik Jokowi dan juga skripsi asli yang ada di perpustakaan UGM ya, perpustakaan kehutanan. Nah, dari situ muncullah analisis-analisis baik saya maupun Dr. Rismon ya, setelah melihat bukti yang dikeluarkan oleh Sigit Sunarta yang punya otoritas dari Universitas Gadjah Mada. Bahkan Dr. Rismon itu kemudian datang langsung ke UGM ya pada awal tahun ini ya untuk kemudian melihat skripsinya. Nah, disitulah dia muncul dengan analisis soal font yang tidak pas pada waktunya, kemudian ada kata-kata yang tidak benar, tanda tangan dan lain sebagainya. Disitulah saya mulai menganalisis dan kemudian melakukan penelaahan terhadap bukti-bukti itu. Sampailah kami pada tanggal 15 April kemarin ketika kami bertiga, saya, Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa, itu diterima oleh UGM dan kemudian ditunjukkan bukti berupa skripsi. Dari situlah kita pegang skripsi itu sebagai bukti primer dan disitulah kami menemukan banyak-banyak kejanggalan atau bahkan kepalsuan yang ada. Anunya sederhana saja, kalau skripsinya seperti itu, kalau kemudian bukti fisik skripsi primary evidence itu hanya seperti itu, jelas tidak lulus gitu loh. Kalau seperti itu karena banyak sekali kesalahan yang sangat fatal gitu. Termasuk nama penguji, tidak ada lembar pengesahan yang ditandatangani lengkap, tidak ada lembar pengujian yang ada nama-nama dosen penguji dan lain sebagainya. Jadi ini sederhana saja. Kalau memang skripsinya tidak benar, ya pasti ijazahnya tidak benar. Akan halnya, ini perkembangan terbaru nih yang saya dengar. Tadi pagi katanya Jokowi melaporkan langsung ya, datang langsung ke Polda Metro Jaya. Menurut saya bagus ya, bagus. Jadi asal kita bisa lihat bahwa ini harus ujung pangkalnya adalah kalau dia lapor soal pencemaran nama baik, ujung pangkalnya adalah ijazah dan skripsinya. Jadi jangan lari dari situ, jangan nanti dibelokkan ke hal yang lain ya, karena yang kita persoalkan adalah ijazah dan skripsinya.
Ya, kalau memang dia memiliki buktinya, kenapa kemudian tidak ditunjukkan secara terbuka dan boleh dianalisis? Karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 itu membolehkan seseorang harus mengetahui bentuk-bentuk dokumen yang mana dokumen itu milik seorang pejabat publik atau tokoh publik gitu ya. Jokowi kan tokoh publik itu, meskipun dia mungkin boleh mengatakan sudah tidak presiden lagi, tapi dia adalah penasihat di Danantara gitu ya. Jadi artinya dia harus tetap mau terbuka terhadap, dan itu tidak dikecualikan, tidak masuk pasal 27 ya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang dikecualikan. Nah, kalau saja kemudian waktu itu sempat ditunjukkan kepada wartawan, itu